Nabi berbaring di samping Ka'bah. Dia belum berangkat ke Masjidil Aqsa. Jibril kembali membaringkan Rasul, gebelah dada, bergantung semua yang tidak baik dengan sifat-sifat yang baik, dan disucikan dengan air Zam-Zam. Kemudian baru berangkat ke Syaratul Mi'raj. Ini persiapan yang kedua, persiapan menghadap Allah. Ada Nabi ini yang untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tulis dada Nabi, bahkan kalau tulis juga oleh umum itu, belum dirasa cukup bersih untuk menghadap Allah. Kata Bokinan, nama catatan yang menjadi renungan kita bahwa untuk menghadap Allah, duk dada Nabi yang sudah dipersiapkan demikian rupa, hati Nabi yang demikian sempurna, bahkan sudah dibersih kali yang pertama, rasanya belum cukup bersih untuk menghadap Allah. Maka dalam hal ini kita yang bisa merenung, yang menghadap Allah bukan hanya Rasul, yang menghadap Allah bukan hanya Nabi kita. Ini kita semua yang hari ini hadir, semua umat manusia calon orang yang menghadap Allah semuanya. Kita akan hadap Allah sih betul. Cuma beda kondisi kan. Dia Nabi menghadap Allah yang pertama dengan Mi'raj, yang kedua dengan wafat. Kita sudah hadap Allah cuma dengan wafat kan. Cuma yang jadi pertanyaan bagi kita duk dada Nabi yang demikian bersih, golong terpilih duknan untuk menghadap Allah. Maka kita perlu ada pertanyakan kepada dada yang kata persiapkan artinya atau dada yang kata persiapkan kajian duknan untuk menghadap Allah atau belum? Ini pertanyaan kita sendiri. Apabila kita rasa kafir duknan ini tidak ada masalah, menunggu kapan cukup. Tapi yang kita terasa golong terpilih duk dada Nabi perlu 2 kali dibersihkan Allah. Pertama untuk Rasul, yang kedua untuk menghadap Allah. Kita sangat perlu kita bedah sendiri dada, payah dan operasi kembali dada sehingga kita boleh dicocok menghadap Allah. Bedah dada Nabi dengan tangan Jibril, buka bibir dada Nabi. Kemudian dia kita hanya perlu pakai alat untuk buka, karena ini bukan untuk mengeluarkan penyakit leher dan sebagainya. Maksud kita membedah dada sendiri, perbaiki akidah. Ini adalah dada Allah. Atau dada kita yang akan coba menghadap Allah, yang perlu kita persiapkan menghadap Allah, akidah. Yang pelah. Jadi setiap saat kita perlu belah juga, makna belah pemikiran, renung kafirnya atau akidah kita untuk menghadap Allah sendiri. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena mungkin pernah saya sampaikan bahwa kita juga 2 kali menjadi mukmin, saya 2 kali. Kali yang pertama di alam dzurriyyah. Alam dzurriyyah kita kali ikat kontrak dengan Allah bahwa kita mukmin. Anak kita yang kafir. Manakala Allah katakanlah dipupuhkan kita semua sebagai mukmin. Alastu bi rabbikum, itu kata Allah. Membantu kita bukan aku di alam dzurriyyah dulu. Bertanya kepada Allah, alastu bi rabbikum, nyolong Tuhan kata ya sebagai teks pengukuhan kita sebagai mukmin. Serentak semua menjawab, qalu bala. Ya Allah, siap. Dia menunjukkan bahwa katanya mukmin semua mengakui Allah Sang Pencipta. Ya, pengukuhan pertama katanya sebagai mukmin. Di alam dunia, alam arwah. Terus kemudian dia berpindah ke alam sulbi, macam mukmin gitu. Berpindah ke alam rahim macam mukmin. Maka bila bayi mati dalam rahim tak ada persoalan, langsung surga. Itu dia dari rahim dia kali banyak masih mukmin, meninggal banyak anak siapa saja. Anak Abu Lahab sekalipun seandainya ada yang kecil meninggal dalam surga, macam mengikat kontrak Allah. Qalu bala, ada jadi mukmin itu. Tapi manakala umur 15 tahun, ini harus ada bedah yang kedua. Tidak cukup dengan perjanjian yang sudah ada.
Yang kerja di pegangan kitab, tujuh pun mulai persiapan. Persiapan umur 15. Di pegangan kitab umur 7 pun mulai purna wali purna peduli Allah, purna semayang. Umur 10 pun purna dengan lebih keras lagi. Banyak haid, banyak melawan. Malah yang terakhir umur 15 tahun, yang kakak 20. Itu persiapan. Artinya, manakala kita umur 15 tahun, yang hanya ikat kontrak dengan Allah dalam soal akidah, tapi Allah akan melihat akidah kita sendiri. Ini bahasa kita yuk ulama ini. Pada saat kita berumur 15 tahun, kita wajib mendaftar ulang kembali. Daftar pun kami wajib di alam dunia. Lo ngurus mukmin ya Allah. Kami boleh tak apa. Tapi urung lebih umur 15 tahun, artinya manakala balik, nyok kafir. Pendaftaran awal nanti nyok formulir serta ribe kafir tadi. Nyok daftar ulang. Ada Pak Kulapi menyalih daftar pun hanya daftar ulang dianggap gugur. Jadi ini hikat kontrak dengan Allah wajib diakui Allah sebagai Tuhan. Umur 15 belum punya akidah gugur. Buat manusia kita yang mukmin, buat Allah kafir. Alhamdulillah. Yang kejadian itu umur pada buka beres persoalan akidah supaya jangan sampai awal balik menjadi mukmin. Maka umur 7 tahun dari uji persiapan ini. Ingat siap. 7 tahun kita siap. 7, 8 tu sampai 7 pun ada. Awalnya dipersiapkan. Jangan sampai sekali lagi awal balik dengan iman. Jadi awal balik dengan iman itu bang kejadian. Umpamanya menyedang yang balik 12 roh. 12 roh balik. Bukanlah dia 12 roh. Baru ia ikut ilmu yang tidak puasa 1 jam dia masih kafir. Lewat PLN tidur atau lebih kecil lagi. Yang 12 euronya balik, 12 lewat itu baru nak tidak. Itu minat dalam keadaan kafir. Ya Pak Allah yang ini bukan untuk mengukur orang lain, ini untuk introspeksi, itu renungan diri kita sendiri. Maka punya 5 minit hampir tidak balik dengan iman. Tapi itu yang 67 baru dia itu terserah. Kira-kira akidah ini yang baik, kaidah ini apa? Umur 67 baru dia mengetahui pada pun dah. Kita hanya harus dalam pendaftaran itu. Tapi apabila itu memang berusaha atas nama menteri yang sangat terlambat. Baik juga penyesalan oleh kita umum yang kafir 80 kadang kalau beres, akhir nama menteri masih ada jalan. Tak luno, tak buat. Yang dia kita pegahkannya bahawa betul masalah iman dan attitude mendaftarkan diri untuk menjadi mukmin. Jangan sampai terlambat. Terlambat urusan Allah atau baik. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir Nabi ketika dikukuhkan Allah sebagai Rasul, juga lagi bangun umat yang ada pada waktu itu juga dipersiapkan sedemikian rupa. Dipersiapkan dengan sangat bagus. Maka sebagaimana yang kita ketahui disampaikan oleh guru-guru yang bulan Maulid, layaklah turun di Mekah tanpa ada perintah sholat. Layaklah turun di Mekah, anak ayu semayang berapa rakaat. Beda yang puasa, jaga, haji, anak pun nabi. Layaklah turun. Mubaruna perintah ibadah manakala beliau Rasulullah yang berada di Madinah, itu pun kebanyakan di tahun yang kedua Hijrah. Tapi di Madinah layaklah turun, tidak ada perintah sholat. Jadi ini kan nggak bawa kealpaan. Pada pikir ini kalau biasa itu dilantik, ada presiden dilantik, ini akan dilihat hasil kerja 100 hari. Jadi payah pacu ini yang hurau dia dilantik harus kerja keras. Tapi ini ada kalangan Nabi tidak demikian. Jika dilantik Allah dia berasal, dah turun dalam pona. Karena hasil kerja kalau dah turun kamu saborakan semayangkan. Padahal yang sebenarnya bukan demikian. Bukan tidak ada pekerjaan Rasul, tapi itulah strategi. Nabi hanya berbayang dulu.
kali dilantik sebagai rasul yang nak ucap syahadah. Orang yang Islam mengucap dua kalimat syahadah. Padahal Nabi menyelirukan wajib dan semua yang sudah bersyahadah mau melakukan solat tapi pakon menyelirukan wayang Nabi awal-awal Islam dia mengucap detail wayang. Tapi Nabi cukup khawatir Nabi akan lahir ulun-ulun kumayang dengan betul yang tidak. Itu kumayang makanya ulun akidah dan akhlak belum beres. Yang begitu pegang Nabi innama bu'istu bi'utam lima makarimal akhlak. Hanan pegah Nabi dul bangkit Allah yang untuk semua kumayang ada itu tugas selanjutnya. Dul bangkit Allah untuk perbaiki akidah dan akhlak. Menyemunan butuh wadah yang dah tu dibuka tapi hanya perintah ibadah berputih mengat beres masalah etikut dan akhlak yang sebagai persiapan paling penting untuk diterima oleh Allah sebagai guru yang ibadah padanya. Maka dalam rangka menutup bulan Maulid kita bukan sekedar menyembuhkan diri Maulid merayakan berbagai perayaan, tapi ada hal yang sangat penting menjadi catatan rohani kita bahwa kita sangat perlu mempersiapkan diri. Lagi Allah persiapkan Rasul, lagi Rasul mempersiapkan umatnya, kita sangat perlu mempersiapkan diri, mempersiapkan generasi ahli keluarga kita supaya pertama sekali dia turun yang beriman, yang kedua dia turun yang beribadah kepada Allah, bukan tumbuh sendiri tapi harus dipersiapkan, harus ada target dalam kehidupan. Ditnatif ilmu akidah, ditnatif ilmu ibadah dan seterusnya. Apabila tidak demikian, bagi hamba ruh dalam kekhawatiran Nabi, kalaupun kita beribadah, tapi Allah dianggap dia belum seorang mukmin karena belum cukup persiapan akidah. Amin ya rabbal alamin.